Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Alwi, NIM 222-303-102-030 dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan materi terkait keperawatan pasien stroke non-hemoragik dengan gangguan mobilitas fisik yang mendapatkan latihan ROM di RSUD Bangil Pasuruan. Pembahasan pada kali ini ada tiga pembahasan, yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Menurut Amanda dan Fitriani, stroke adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh terganggunya fungsi otak karena adanya sumbatan pembuluh darah arteri yang nantinya akan membentuk gumpalan di otak. Masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien stroke ialah gangguan mobilitas fisik. Menurut WHO, skala pada kasus stroke terdapat 12.224.551 setiap tahunnya dan 101.474.558 individu yang hidup saat ini pernah mengalami stroke. Hasil Riskesdes Kemenkes RI tahun 2018, di Indonesia sebanyak 713.783 orang menderita stroke. Kejadian stroke tertinggi di daerah Jawa Timur sebanyak 12,4%, yaitu sekitar 113.045 kasus dan menduduki peringkat 8 dari 34 provinsi di Indonesia. Faktor resiko stroke non-hemoragik. Stroke non-hemoragik disebabkan berbagai faktor resiko yang terjadi aliran darah ke otak menjadi terganggu yang menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak tidak tercukupi sehingga neuron mengalami iskemia yang berujung pada kematian sel-sel otak dan terjadi penurunan kekuatan otot pada tubuh dan timbullah masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik. Solusi latihan ROM. Menurut Permatasari et al., latihan ROM merupakan salah satu upaya rehabilitatif bagi penderita stroke yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot-ototnya. Hal ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti perawat. ROM adalah kemampuan maksimal seorang dalam melakukan gerakan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus asuhan keperawatan pada pasien stroke non-hemoragik dengan gangguan mobilitas fisik yang mendapatkan latihan ROM untuk meningkatkan mobilitas fisiknya. Adapun rumusan masalah, bagaimana perubahan mobilitas fisik pada stroke non-hemoragik yang mengalami gangguan mobilitas fisik setelah diberikan latihan ROM. Tujuannya yaitu mengidentifikasi perubahan mobilitas fisik pada pasien stroke non-hemoragik yang mengalami gangguan mobilitas fisik dengan latihan ROM. Manfaat teoritis, studi kasus ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan perawatan khususnya di bidang keperawatan medikal bedah dengan pemberian latihan ROM dalam mengatasi masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik pada pasien stroke non-hemoragik. Manfaat praktis diharapkan studi kasus ini dapat bermanfaat bagi institusi, pasien, peneliti berikutnya, dan profesi keperawatan. Tinjauan teori stroke non-hemoragik menurut Hutagulung yaitu gangguan sistem persyarafan yang terjadi secara tiba-tiba disebabkan karena adanya gangguan perfusi menuju cerebral. Stroke non-hemoragik yaitu defisit neurologis vokal yang muncul secara akut dan berlangsung lebih dari 24 jam tanpa adanya penyebab perdarahan. Faktor resiko stroke ada beberapa macam yaitu usia, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, obesitas, merokok, kolesterol, jenis kelamin, faktor keturunan, penyakit stroke terdahulu, dan alkohol. Gejala klinis menurut Rahmadani dan Rustandi yaitu kelumpuhan wajah atau dan anggota badan sebelah atau disebut hemiparesis yang timbul secara mendadak. Gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan, penurunan kesadaran, afasia, kesulitan dalam bicara, disatria, bicara cadel atau belo, gangguan penglihatan, diplopia, ataksia vertigo, mual muntah, dan nyeri kepala. Gangguan mobilitas fisik diartikan sebagai keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Tanda gejala mayor subjektif, yang pertama mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Tanda gejala mayor objektif, yang pertama kekuatan otot menurun dan rentang gerak menurun. Tanda gejala minor subjektif, yang pertama nyeri saat bergerak, yang kedua enggan melakukan pergerakan, yang ketiga merasa cemas saat bergerak. Tanda gejala minor objektif, yang pertama sendi kaku, yang kedua gerakan tidak terkoordinasi, yang ketiga gerakan terbatas, dan yang keempat fisik lemah. Intervensi pemberian latihan ROM.
Menurut Agus Rianton dan Rantasiki, latihan RAM adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan, kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus. Menurut Jamlean, gerakan latihan RAM yang dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan kekuatan otot serta memelihara mobilitas persendian yaitu fleksi dan ekstensi pergelangan tangan, fleksi dan ekstensi siku, pronasi dan supinasi lengan, pronasi fleksi bahu, abduksi dan aduksi, rotasi bahu, fleksi dan ekstensi jari-jari, inversi dan eversi kaki, fleksi dan ekstensi lutut, rotasi pangkal paha, abduksi dan aduksi pangkal paha. Metodologi penelitian. Partisipan penelitian dalam studi kasus ini adalah pasien yang menerima kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pasien mengalami stroke hemorragik. Yang kedua, pasien dengan masalah perawatan gangguan mobilitas fisik. Yang ketiga, pasien yang telah menyetujui informed consent dan bersedia menjadi partisipan penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yaitu pada bulan April 2025 selama 3 hari dan penelitian ini akan dilakukan di ruang melatih RSUD Bangil, Pasuruan. Desain penelitian ini menerapkan metode deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus. Selanjutnya pengumpulan data penelitian yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Alat instrumen penelitian yang pertama kuesioner, lembar observasi ROM, dan yang ketiga lembar observasi kekuatan otot. Yang terakhir metode analisis yaitu mengemukakan fakta, yang kedua membandingkan teori, yang ketiga menuangkan dalam opini. Yang terakhir etik penelitian, yang pertama informed consent, yang kedua anonymity atau tanpa nama, yang ketiga confidentiality kerahasiaan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.